Siang pemirsa, jumpa lagi dengan podcast perdana Omong Kosong Banyak Mulut dengan narasumber kita yang gak begitu penting-penting amat. Kita hadirkan di sini karena tidak penting, bukan dari kalangan artis atau public figure. Kita sambut yang meriah Arbi, gitaris Rabutan. Halo bro, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja paman. Masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dengar-dengar habis sakit ya? Iya nih, setahun yang lalu. Tapi udah baikan, masih diberi kesempatan. Sakit apa? Ya biasalah, sakitnya bapak-bapak di ujung usianya. Loh kok bisa? Penyebabnya apa? Hipertensi. Tapi karena ada penyumbatan di kepala, akhirnya jadi stroke. Padahal baru umur berapa? Ini udah menginjak 45 jalan paman. Ternyata sakit itu tidak menunggu lanjut usia senja ataupun renta, semua saja kebagian. Wah iya ya, di zaman modern ini penyakitnya semakin menggila. Ngomong lagi sibuk apa ini? Sementara ini kesibukannya jaga toko di rumah. Kita buka jasa desain dan percetakan di rumah. Ya sambil genjreng-genjreng gak karuan, sambil nunggu panggilan sholat. Katanya ngeband lagi bro. Oh iya, kemarin diajakin teman-teman SMA buat ngeband lagi. Katanya buat stress release. Masing-masing udah pada sibuk semua, jadi butuh penyaluran energi dan merilis stresnya masing-masing. Akhirnya ngeband lagi dengan kebutuhan yang sama, melepas haus dahaga akan musik rock tahun 90-an karena digempur habis-habisan oleh dangdut koplo Jawa yang semakin masif. Telinga kami tidak begitu bersahabat. Nama bandnya apaan? Namanya sebut saja Happy. Kalau bahasa Jawanya tawon endas. Untuk genre, alirannya seperti apa? Kita masih dalam proses mengeksplor sih. Masih meramu-ramu pasnya sambil jalan. Yang pasti kita bertemu dalam satu kegemaran yang sama akan musik rock. Basicnya rock. Untuk awalnya kita masih ngover-ngover lagu milik Oasis, Muse, The Best Tank, dan sebagainya. Terus kelamaan pengen bawain karya sendiri. Kebetulan vokalisnya Bang Anto suka bikin lirik juga. Lagu pertama dan kedua dia yang bikin. Lagu pertama judulnya unik juga sih, Gravitasi Ranjang. Dan lagu kedua dia dedikasikan untuk anaknya yang baru lahir. Aku sempat bikin juga, nyumbang di lagu ketiga, judulnya Energi Tak Berbatas. Nah, apa kabarnya ini project-project solo? Di tahun 2008 sempat bikin project berdua sama mantan pacar. Rencananya
albumnya buat mahar nikah dengan bendera Terapi Maki. Kita selesaiin 12 lagu sendiri dan satu lagu cover milik Bang Iwan Fals yang judulnya Ibu, namun kita aransemen sendiri. Untuk genre kita mengarah ke noise dance karena saat itu pengen explore beat drum dance dan dibalut dengan distorsi yang lebar tanpa input bass sama sekali. Albumnya kita beri judul Born to Die for Growing Up. Tapi sayangnya di album itu mantan yang sekarang sudah saya jadi istriku cuma sempat nyanyiin satu lagu, yaitu Solitude to Die di album ini. Selebihnya jadi solo karena semua tak kerjain sendiri. Cuman istriku ikut bikin liriknya. Karena keterbatasan dana, album ini kita rekod dengan PC kamar seadanya. Drumnya aku gambar pakai Fruity Loop, kemudian recording dan mixing di software DAW Nuendo. Dari situ aku mulai intens belajar recording, coba mencari sound gitar yang lebar walau pakai alat ala kadarnya. Gitarku saat itu gitar custom, bukan gitar branded. Senarnya pun cuma 4, pakai efek Zoom 707. Akhirnya jadilah album itu dalam rilisan fisik CD dan kita copy sebanyak 100 piece. Kubagikan gratis ke teman-teman dan ke orang-orang yang kutemui di jalan sekitaran Solo, Jogja, dan Semarang. Juga sebagian kukirim ke radio-radio yang ada acara indie bandnya. Alhamdulillahnya lagu yang berjudul Narcisphobia sempat masuk ke chart indie 10-nya PTPN Radio dan kita sempat diundang interview di sana. Habis itu juga tembus di Prambors dan kita sempat interview di sana dan bawakan acoustic live satu lagu yang berjudul What You Done. Segitu aja, seneng banget rasanya. Karyaku ada yang mengapresiasi. Untuk Terapi Maki, total ada berapa album yang sudah rilis? Total ada 3 album, tapi yang formasi duet sama istri cuma di album pertama saja. Selebihnya kukerjakan sendiri. Album kedua rilis tahun 2009 ya. Ada berapa lagu? Di album kedua ada 10 lagu. Kita beri judul albumnya Kembali ke Tanah. Di album ini genre kita mulai berubah menjadi rock instan, bukan instan ya. Karena penggarapannya cukup instan. Kadang cuma gitaran genjreng-genjreng direkam, nggak perlu ke studio, nggak perlu proses yang panjang. Kadang kita ngejam sekali duduk bisa jadi satu lagu, tinggal rapiin, bikin lirik, bikin drumnya, baru kita mixing. Di album kedua ini aku mulai pakai S-Drum, Easy Drummer untuk bikin drumnya. Itu atas rekomendasi temanku Dosi. Dia juga sempat beri masukan alat-alatnya dibikin proper biar hasilnya maksimal, seperti beli soundcard, mic-nya juga yang kondenser. Ya, dia selalu mendukung kami. Thank you Dosi. Di album kedua ini jadi nggak seribet
dulu, soalnya projectnya jadi project solo. Jadi asal aku aja yang quality controlnya. Untuk lirik masih seputar perlawanan, anti kesempurnaan, dan pemberontakan. Kalau di album kedua ini, lagu yang sering diputar beberapa pekan di top indie 10-nya PTPN adalah Mulai Ada Cahaya. Tapi lagu yang paling berkesan di hatiku adalah yang berjudul When You Take Again. Lagu itu mengisahkan perginya ibuku untuk selama-lamanya. Sebuah lagu yang tercipta atas dasar keterpukulan, kehilangan, ketidakterimaan, tapi lambat laun berubah jadi sebuah lagu doa untuk ibuku dengan segala ketabahanku. Loh bro, ini aneh ini bro. Ini kenapa ini antara album kedua sama album ketiganya ini jarak rilisnya, ini di covernya ini album ketiga rilis tahun 2019. Ini jaraknya hampir 10 tahun sama album keduanya. Kenapa ini bro? Ya alasan klise lah. Di tahun 2014 aku mulai rilis bikin usaha sendiri, ya seputar jasa desain dan percetakan. Ya lumayan berkembang, namanya Babat Alas juga. Kita konsen, jadi waktu untuk genjreng-genjrengnya berkurang. Alhamdulillah usaha jalan, kerjaan mulai menumpuk. Tapi hikmahnya, karena ada penghasilan yang lumayan, jadi bisa upgrade alat-alat recording kayak soundcard, mulai beli mic yang kondensor, soundcard yang agak mumpuni, beli bass gitar, beli MIDI controller, beli efek gitar, ampli, semua yang berhubungan dengan recording. Di album ketiga ini saya beri judul Cuci Otak. Ada 8 lagu. Salah satunya lagu yang berbahasa Jawa yang judulnya Gadeli. Dan ada satu lagu solo gitar instrumental berjudul Humanity. Untuk pemilihan lirik di album ketiga ini, aku mulai mengangkat isu-isu sosial, isu-isu politik, seperti di lagu Fanatism Bullshit, Kita Hanyalah Manusia, dan Ribut Sana Sini. Dengar-dengar album 1 dan album 2 nya sempat direkam ulang ya. Kenapa emang? Yoi, karena kualitas sound di album pertama dan 2 kurang nendang. Akhirnya terpaksa kita rekam ulang biar maksimal. Alhamdulillah selesai semua album 1 sampai 3 di tahun 2022. Mulai dari cover kaset, MP3, dan rilisan fisiknya, bahkan sampai box setnya juga kita kerjakan. Pokoknya siap dinikmati. Kalau ada yang pengen dengerin, bisa streaming di SoundCloud Terapi Maki. Juga ada beberapa video klip yang rilis di YouTube, bisa dilihat di channelku Arbituari Terapi Maki. Untuk sementara cuma untuk koleksi pribadi saja. Oh iya, apa kabar ini Anestesia, Keraton Gotik Surakarta?
Udah pada sibuk semua membernya. Vokalisnya juga udah hilang, entah kemana. Ada rencana untuk reunian gak ini? Gak tahu juga ya. Membernya pada sibuk dan pada proyekan band masing-masing. Seperti drummernya Bang Doni masih aktif di Sasmito Goib. Dia di Anestesia ngedrum, kalau di Sasmito dia gitar. Kalau basisnya Bang Jabrik juga punya proyekan band sendiri namanya Kuruseta. Kalau gitar satunya kakakku Hayu juga sibuk dengan bandnya. Aku juga sedang merintis band Happy. Tapi kalau mereka ngajakin reuni, aku sih hayu aja. Kalau Anestesia sendiri sempat bikin video klip juga nggak sih? Iya, betul sekali. Ada 4 lagu yang dibikin video klipnya. Nestafas Sang Pahlawan Devisa, kedua Tuhan Kekalan, ketiga Doa Cucu Ibrahim, dan keempat Ketakutan Abadi, yang kebetulan aku yang nyiptain yang keempat itu. Jadi ceritanya gini, pada saat itu kan aku proses kuliah ambil jurusan Desain Komunikasi Visual di ASDI, Akademi Seni dan Desain Indonesia. Pada saat itu aku lagi ngerjakan tugas akhirku. Iseng-iseng aku minta izin sama anak-anak untuk ngangkat band Anestesia untuk materi tugas akhirku. Mereka setuju. Jadi aku buat tugas akhirku dengan judul media promosi roadshow band Anestesia se-Jawa dan DIY. Otomatis recording, cover kaset, cover CD, poster, video klip, iklan TV, iklan radio, semuanya yang berbau promosi termasuk merchandise, kaos, stiker dan sebagainya terpaksa aku buat. Alhamdulillah konsepku di ACC dan tugas akhirku lulus juga. Memuaskan sih bagiku, karena perjuangannya benar-benar melelahkan, menguras energi dan biaya. Tapi untungnya anak-anak Anestesia mau patungan buat meringankan beban. Seperti biasa recording pakai komputer kamar spek seadanya, tapi untuk drumnya kita sewa studio, ambil 1 shift di garasi Indie Studio. Untungnya drummerku handal, dalam 1 shift 4 lagu kelar, jadi lebih ngirit. Kalau untuk video klipnya kita dibantu anak-anak Sasmito Goib. Mereka dengan rela bantu kita, mulai angkat-angkat alat, juga ngeset di 4 lokasi yang berbeda. Alatnya kebetulan punyanya drummerku Bang Doni, jadi ngirit lagi. Paling kita patungan buat nyewa mobil buat angkut-angkutnya ke 4 lokasi yang berbeda. Lokasinya mana aja untuk video klipnya? Solo-solo aja atau sampai Amerika kah? Lokasi pertama ada di daerah Boyolali Kemusu, seperti daerah hutan gitu yang masih asri, seru deh. Untuk lokasi kedua di basecamp anak-anak di Boyolali juga, Kemusu. Itu lantai atasnya ada meja biliarnya,
sedangkan bawah buat gudang atau kandang sapi. Kita bikin di situ dengan suasana yang mencekam. Untuk lokasi ketiga kita pindah ke Solo, tepatnya di gedung terbakarnya SE Purwosari. Lucunya pas saat itu lighting kita sudah ngedrop, jadi nggak ngangkat lagi buat lightingnya, padahal suasana gelap sekali di sana. Akhirnya pakai lampu mobil. Untuk lokasi keempat kita pindah ke gudang proyeknya basisku Bang Jabrik, daerah Penumping. Suasananya singup sekali. Untuk video klip sendiri bisa kalian lihat di YouTube channelku Arbituari, searching aja Anestesia. Selain Anestesia, katanya anaknya juga dibikinin album ya. Oh iya, anak pertamaku Bina Rasya, dia dari kecil udah suka nyanyi, sering gangguin aku pas recording, jadi tak bikinin album sekalian. Sempet bikin lagu emang buat si kecil, lagu anak-anak, temanya jadi anak-anak, tapi dengan kemasan musik dewasa. Double album ini ada 20 lagu. Satu kita cover Anestesia, Ketakutan Abadi, yang kebetulan juga ciptaanku. Satu lagu lagi cover lagunya Terapi Maki yang Peri Kecil, kebetulan intronya tangisan si Binar waktu kecil, sempat ku rekam, jadi ku jadikan intro aja. Jadi total ada 22 lagu di album ini, double album ya. Dari umur berapa ngerjain album ini? Dari kelas 1 udah aku coba take lagu Hujan, sempat bikin video klipnya, viewnya lumayan, dan dia sempat disuruh nyanyi di sekolahnya, tampil di sekolahnya juga dengan lagu itu. Aku buat minus bannya, tapi untuk keseluruhan belum bisa dia kerjakan karena ring suaranya belum nyampe. Sampai akhirnya di kelas 5 beranjak ke kelas 6 baru dia bisa menyelesaikan 22 lagu itu. Jujur aku cukup puas dengan hasilnya, dengan segala keterbatasan dan jeripayanya. Menurutku album ini sudah layak untuk dinikmati. Dan sampai kini dia masih aktif juga, ikut kompetisi di pondoknya dan sering dapat juara juga. Setidaknya ada 6 lagu yang kita buatkan video klip dan sudah rilis di YouTube channelku. Kalau streamingnya sudah tersedia di platform-platform digital, cuma sebagian, nggak semuanya. Oke. Ngomong-ngomong, sejak kapan belajar bikin lagu dan recording? Aku belajar gitar dari kelas 2 SMP sama kakakku. Sering lihat dia pentas dan suka ngekru juga. Akhirnya sampai SMA kelas 1 bikin band dan ikut-ikutan festival, modal nekat aja. Dan di kelas 2 sempat lolos 10 besar finalis Festival Band Milenium Pelajar yang diselenggarakan oleh Yayasan Warga. Saat itu kita udah berani bawain lagu sendiri, dan kebetulan 10 besarnya dibikinin album kompilasi oleh mereka. Untuk hadiahnya kita diberi kesempatan produksi recording 1 lagu untuk kompilasi itu di Studio 505 miliknya Metal Force.
band Legend Solo itu. Proses recording waktu itu di bulan Ramadan dengan sistem analog, masih pakai pita yang segede gaban itu. Tapi seru sih, mulai dari cek sound, cari sound, aransemennya kita dibantu mereka. Sejak saat itu aku jadi makin pede dan lebih antusias bikin lagu sendiri. Mulai dari gitar bolong direkam pakai Walkman, seadanya aja sih. Hingga akhirnya karya-karya menumpuk. Mulai kepikiran bikin rekam gitar pakai tape compo double deck. Di set A-nya kita rekam ritmenya, kemudian kita tumpuk kasih lead gitarnya, terakhir kita tumpuk kasih vokalnya. Jadi hasil akhir ada ritme, lead gitar, dan vokal. Segitu aja udah seneng banget dengerinnya. Setelah lulus SMA, aku melanjutin kuliah di ASDI. Salah satu mata kuliahnya ada audiovisual. Di situ menarik. Kita diajarin recording dasar dan bikin video klip. Mulai saat itu aku makin intens belajar recording secara digital. Mulai pakai software DAW, Nuendo, dan Drum Fruity Loop. Ku coba kerjakan lagu-lagu yang kurekam pakai Walkman dulu dengan software ini. Akhirnya kumpul 12 lagu dengan warna pop rock, dengan bendera bisik cikal bakal Bisikupi. Setelah selesai dengan 3 albumnya Terapi Maki dan double albumnya Binar, aku mulai punya gagasan. Gimana kalau kaset-kaset pita yang dulu aku rekam, aku digitalkan, aku bikin filenya buat library musikku. Akhirnya kesampaian juga setelah didata ada 60-an karya dan aku rangkum dalam album 5 album setengah. Album pertama Tumbuh, album kedua Rapuh, album ketiga Patah, album keempat Sembuh, dan album kelimanya Pulang. Untuk album keenamnya baru ada 5 lagu. Semua ini selesai di tahun 2023 sampai 2024. Di tahun 2025 aku terkena stroke dan harus vakum karena banyak saraf yang gak sinkron lagi antara otak sama jariku, kayak gak nyatu, dan main gitar udah gak enak lagi. Aku sempat putus asa, tapi istriku dengan sabar menyemangatiku. Aku dibelikan gitar Telecaster istriku. Jadi aku semangat lagi, semangat untuk sembuh agar bisa main gitar lagi. Sedikit demi sedikit aku mulai membaik atas dukungan istri. Di tahun 2026 aku mulai membaik dan mulai bikin project sama Binar pas dia liburan dari pondok. Mulai bikin cover-cover berdua, dan akhirnya aku bisa main gitar lagi. Meskipun udah kurang, tapi semangatku masih besar. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit mulai pede main gitar lagi, dan mulai konsen bikin cover album Bisikupi 1-5 karena projectnya sempat berhenti dulu. Dan inilah covernya, siap dinikmati ya, sebagai koleksi pribadi, library musik kataku. Kalau next project apa lagi ini? Ya, kedepannya
pengen rampungin Bisikupi album ke-6 karena masih banyak materi-materi mentah lagu di HP yang pengen diarsipkan ke album. Terus yang kedua, bareng teman-teman membesarkan Happy Band dan berkarya di sana sebagai sebuah grup. Terakhir, pengen bikinin anak paling kecilku album seperti kakaknya, si Yufar. Pengen tak buatin album juga. Sementara ini udah ada 5 lagu yang direkam. Dia juga belajar bikin lagu sendiri dan mulai belajar gitar. Antusias. Saat ini masih kelas 5 SD. Targetku kelas 6 udah ada albumnya. Oke bro, terima kasih untuk waktunya ya. Terima kasih untuk omong kosongnya dan untuk banyak mulutnya. Sukses selalu, sehat selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya. Terakhir, ada pesan apa untuk musisi-musisi muda? Pesannya, mulai dan terus berkarya. Gak harus langsung sempurna. Berproseslah dan nikmatilah proses itu. Karena kelak lagu dan karyamu menjadi batu nisan saat kau telah tiada dan akan dikenang. Karya yang bagus menurutku itu adalah karya dari hati dan akan tersampaikan di hati pendengarnya. Oke, terima kasih. Semangat terus. Podcast apaan ini? Oke pemirsa, sampai jumpa lagi di podcast Omong Kosong dan Banyak Mulut selanjutnya dengan bintang tamu yang gak kalah gak pentingnya. Oke? Karena kita hadir tanpa kepentingan. See you.